Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti biasa saya akan membahas alur cerita dari Against the Sky Supreme ya guys. Sebelum ke pembahasan jangan lupa, like, comment and subscribe ya. Yuk tanpa basa-basi lagi kita langsung ke pembahasannya, di episode sebelumnya. Di bintang hukuman surga, di benua Huangfu, di kota Wangyue. Di belakang di taman sebuah mansion, Suanyuan Changfeng melihat seorang gadis berbaju hijau yang sedang menari pedang dan bisa melihatnya. Gadis berbaju hijau itu tinggi, dengan kulit seperti salju, dan dia adalah wanita tertua dari Renfu, yaitu Ren Yingying. Ren Yingying memiliki tubuh yang apik dan indah, meletakkan pedang panjang di tangannya dan menghadap Suanyuan Changfeng, dengan sedikit rasa malu di wajahnya yang menakjubkan. "Paman, mengapa kamu menatapku sepanjang waktu, apakah kamu menyukaiku?" ucap Ren Yingying. Mendengar ini, pipi Suanyuan Changfeng langsung memerah. Tetapi ketika dia menatap mata Ren Yingying, sentuhan cinta datang dari lubuk hatinya yang paling dalam. Ren Yingying tertawa dan berkata, "Paman, aku mengolok-olokmu, tapi aku tidak menyangka kamu memiliki kulit yang begitu tipis paman," ucap Ren Yingying. "Uhuk-uhuk," Suanyuan Changfeng terbatuk ringan, "itu benar, paman hanya menyukaimu," ucap Suanyuan Changfeng. Mendengar ini, Ren Yingying yang nakal tertegun sejenak, merasakan jantungnya berdebar kencang. "Paman, bolehkah saya mengajukan pertanyaan?" ucap Ren Yingying. "Katakan," kata Suanyuan Changfeng. Ren Yingying berdiri ramping di depan Suanyuan Changfeng dan bertanya dengan rasa ingin tahu, "Saya mendengar dari ayah saya bahwa Anda sangat tampan ketika saya masih sangat muda, mengapa penampilan Anda tidak berubah sama sekali setelah lebih dari 10 tahun? Ayah dan ibu saya bahwa ketika Anda datang ke rumah saya lebih dari 10 tahun yang lalu, kultivator di seluruh benua datang untuk menyambut Anda, mengapa mereka begitu takut pada Anda? Juga, mengapa Anda ingin memperlakukan saya dengan sepenuh hati? Saya hanya gadis biasa," ucap Ren Yingying. Mendengar ini, Suanyuan Changfeng tersenyum sedikit dan berkata, "Aku akan memberitahumu apa yang ingin kamu ketahui setelah kamu melewati upacara kedewasaan," ucap Suanyuan Changfeng. "Benarkah?" Dengan jari giok, itu mengulurkan ke Suanyuan Changfeng, "Kail tidak diizinkan untuk menipu orang," ucap Ren Yingying. "Oke." Suanyuan Changfeng memandang Ren Yingying dengan penuh kasih sayang, dan mengulurkan jarinya untuk mengaitkannya. Di alam ilahi Hongmeng, di istana ilahi Hongmeng, di menara Dewa Ruang dan Waktu. Waktu berlalu seperti anak panah, dan 100.000 tahun telah berlalu di dunia luar. Dalam sekejap, langit di atas gunung suci Hongmeng mengamuk, dan awan gelap bergulir yang menutupi langit seperti gunung dan raksasa hitam, mengembun menuju kota suci Hongmeng. Hanya dalam waktu singkat, kota terdalam dan kota luar Hongmeng Divine City ditelan oleh awan gelap. Penglihatan surga dan bumi yang begitu menakutkan membuat warga kota dalam dan para prajurit kota luar merasa ketakutan. Pada saat yang sama, mereka melihat ke arah gunung suci Hongmeng dengan pemujaan, dan mereka menebak bahwa dewa leluhur telah menyentuh penghalang alam raja leluhur. Ini memang masalahnya, Tan Yun akhirnya menyentuh penghalang alam raja leluhur. "Hahaha, ahahaha," dengan suara tawa, Tan Yun terbang keluar dari istana ilahi Hongmeng dengan senyum seperti angin musim semi, berubah menjadi seberkas cahaya, terbang keluar dari kota ilahi Hongmeng, dan terbang menuju pegunungan Hongmeng. Musim berganti, 1 tahun kemudian. Di kedalaman pegunungan Hongmeng, awan gelap yang bergulir dengan cepat memudar, dan langit menjadi cerah dalam beberapa napas. Di pegunungan yang hancur, Tan Yun, yang kehilangan anggota tubuhnya dan sekarat, terbaring di tanah dengan menyedihkan. Tidak ada rasa sakit di matanya, ada yang penuh kegembiraan. Saat ia berhasil melampaui malapetaka, pada saat ini, embrio primordial leluhur Hongmeng di kolam rohnya menghilang, dan embrio leluhur-leluhur Hongmeng dengan cepat memadat. Pada saat yang sama, jiwa leluhur Hongmeng di belakang pikirannya juga telah berevolusi menjadi jiwa leluhur Hongmeng yang lebih kuat, itu berarti Tan Yun telah berhasil memasuki Raja Leluhur tingkat pertama. "Sumber cahaya," ucap Tan Yun. Saat Tan Yun memikirkannya, sebuah bola cahaya dengan diameter puluhan ribu meter, memancarkan aura kehidupan yang kuat, muncul di atas Tan Yun. Segera, sumber cahaya hancur, dan cairan kehidupan seperti susu yang kaya menyelimuti Tan Yun. Segera, tulang-tulang anggota tubuh Tan Yun yang hilang tumbuh dengan cepat, dan tulang-tulang itu melahirkan darah dan daging menjadi daging, dan mereka sebagus biasanya hanya bernafas.
Tan Yun melompat dan mengenakan jubah putih. Bas! Napas tirani menyebar dari tubuhnya, menyebabkan kekosongan di sekitarnya pecah. Tan Yun mengepalkan tinjunya dan merasakan kekuatan yang belum pernah terjadi sebelumnya di tubuhnya. Dia menatap ke langit, "Su Bing, tunggu aku. Aku akan bekerja keras untuk berkultivasi dan terbang ke alam leluhur sesegera mungkin untuk menemukan kamu," ucap Tan Yun. Setelah mengambil keputusan, Tan Yun berubah menjadi seberkas cahaya putih melesat ke arah luar pegunungan Hongmeng dengan kecepatan yang sangat tinggi. Setelah Tan Yun kembali ke Istana Ilahi Hongmeng, dia kembali ke Dewa Tertinggi. Venerable Time and Space God Tower, duduk bersila, dan mulai melahap langit dan bumi dalam pengasingan dan latihan. Waktu berlalu, dan 20.000 tahun kemudian, kolam Tan Yun memadatkan jiwa kedua leluhur-leluhur Hongmeng, dan dipromosikan ke level leluhur kedua. Setelah 24.000 tahun lagi, kolam Tan Yun memadatkan jiwa ketiga Raja Leluhur Hongmeng, dan memasuki alam Raja Leluhur tingkat ketiga. Segera, Tan Yun terus mundur. Pada saat yang sama, di kedalaman pegunungan Hongmeng, pemandangan langit dan bumi yang sangat menakutkan terjadi. Boom! Dengan suara keras, penghalang kosmik yang sangat keras itu tampaknya terkoyak secara paksa oleh sepasang tangan raksasa yang tak terlihat, memperlihatkan retakan hitam pekat yang panjangnya ratusan juta kaki. Cahaya keemasan yang menyilaukan dilepaskan dari celah gelap dan ditaburkan ke langit. Segera, raksasa emas dengan ketinggian 100.000 kaki melangkah keluar dari celah penghalang alam semesta yang gelap, dan dari kedalaman pegunungan Hongmeng berubah menjadi seorang pria muda dengan hidung bengkok dalam jubah emas. Swiss. Segera, raksasa emas dengan nama 10.000 kaki terbang keluar dari celah alam semesta, dan dia dengan hormat menggantung di belakang pemuda berjubah emas. Ada ribuan orang, dan masing-masing dari mereka telah menyulam di jubah dada. Bliss, adalah kata, dan setiap raksasa memancarkan aura yang sangat menakutkan. Hahaha, ini hebat, ucap pemuda berjubah emas itu memandang pegunungan Hongmeng yang indah dan berkata sambil berpikir, sungguh hebat bahwa alam semesta tingkat rendah ini tidak memiliki bencana kosmik. Karena tidak ada bencana, esensi darah dan jiwa yang dibutuhkan altar sudah cukup. Omong-omong, pemuda berjubah emas itu melambaikan tangannya, "Pergi, tangkap seseorang," ucap pemuda berbaju emasem. "Baik Tuan Muda," ucap ribuan raksasa emas menyusut ukurannya setelah menerima pesanan mereka. Berubah menjadi ketinggian normal, dia dengan hormat mengikuti pria berjubah emas dan terbang keluar dari pegunungan Hongmeng. Kecepatan terbangnya menakjubkan. Ketika pemuda berjubah emas memimpin ribuan bawahan keluar dari pegunungan Hongmeng, mereka menemukan sepasang teman Tao berjalan bergandengan tangan di lautan awan di kehampaan tidak jauh. Bas! Pemuda berjubah emas menghilang dari udara dalam keterkejutan kekosongan, dan pada saat berikutnya, dia muncul di depan sepasang sahabat Tao. Wanita itu mengenakan gaun biru, sekitar 20, dengan penampilan ikan yang tenggelam dan angsa yang jatuh. Pria berjubah putih berusia sekitar 26 atau 7. Keduanya memandang pria berjubah emas yang tiba-tiba muncul di depan mereka, dan ketika mereka menemukan bahwa mereka tidak dapat melihat basis kultivasi yang lain, mereka membungkuk dan berkata, "Saya tidak tahu senior, apa perintah Anda?" Pemuda berjubah emas menutup telinga, dan langkah selanjutnya yang mengejutkan pasangan Tao. "Apa yang kamu lakukan? Lepaskan aku," ucap wanita berbaju hijau itu berteriak, tetapi pria muda berjubah emas itu memeluk pinggang wanita berbaju biru. "Cek tes, aku tidak menyangka bahwa wanita kosmos tingkat rendah ini juga memiliki kecantikan seperti ini," ucap pemuda berjubah emas mengabaikan perlawanan wanita itu, dan dengan rakus mencium bibir merah wanita rok hijau itu. Wanita berbaju hijau itu menggigit lidah pemuda berjubah emas itu dengan keras, segera, lidahnya berdarah. "Kau jalang, berani menggigit tuan muda ini," ucap pemuda berjubah emas itu mengendurkan wanita berok biru, retak. Dia menamparkan wajah wanita itu dengan tangan kanannya. Bang! Darah berceceran, dan kepala wanita itu ditampar wajahnya oleh pemuda berjubah emas, dan dia mati di tempat. Kejam, brutal, tidak manusiawi. "Kamu bajingan, tunggu aku akan melapor kepada Dewa Leluhur Lord Hongmeng dan biarkan dia menjadi tuan untukku," ucap pria berjubah hijau menatap pemuda berjubah emas dengan mata merah, melarikan diri ke kejauhan. Bukannya dia tidak ingin membalas dendam, tetapi dia tahu bahwa dia sama sekali bukan lawan dari pemuda berjubah emas.
Melihat sosok pria berjubah hijau yang melarikan diri, pria muda berjubah emas itu dipenuhi dengan kemarahan yang kuat. Kamu semut, berani memarahi tuan muda ini, kurasa kamu tidak tahu cara menulis kata, mati, ucap pemuda berjubah emas. Suara itu baru saja jatuh, pemuda berjubah emas itu mengambil langkah ringan dan melintasi kekosongan puluhan ribu makhluk abadi, menghalangi jalan pemuda berjubah hijau itu. Sosok pemuda berjubah emas melintas, dan darah mengalir, dan dia merobek telinga kanan pemuda berjubah hijau. Ah! Jeritan pria berjubah hijau itu tiba-tiba berhenti, tetapi pemuda berjubah emas itu mencekik lehernya seperti kilat. Pemuda berjubah emas itu tersenyum jahat dan berkata dengan ringan, selanjutnya, tuan muda ini akan memberimu dua pilihan. Yang pertama, jika aku menanyakan sesuatu padamu, kamu menjawab dengan jujur, dan aku akan menjaga seluruh tubuhmu. Yang kedua, kamu bisa melakukannya tanpa menjawab. Aku akan menggali bola matamu, memotong lidahmu, dan kemudian membiarkanmu mati perlahan dalam kesakitan. Jika kamu memilih yang pertama, kamu mengangguk. Tipe kedua, hanya gelengkan kepalamu, ucap pemuda berjubah emas. Mendengar ini, pria berjubah hijau itu menunjukkan ketakutan yang dalam di matanya, dan dia mengangguk tanpa sadar. Itu benar, pemuda berjubah emas melepaskan pemuda berjubah hijau dan bertanya, katakan padaku, ada beberapa dewa di alam semesta tingkat rendah ini, dan siapa tuannya, ucap pemuda berjubah emas. Pemuda berjubah hijau itu gemetar, alam semesta ini ada alam dewa Hongmeng, alam dewa Siyuan, alam dewa kaos, dan sekarang dewa leluhur Tuan Hongmeng adalah tuannya, ucap pemuda berbaju hijau. Tuan dewa leluhur Hongmeng di mulutmu adalah alam dewa leluhur, tanya pemuda berjubah emas. Ratusan ribu tahun yang lalu, sekarang aku tidak tahu, entahlah, ucap pria berjubah hijau itu berkata dengan ekspresi ketakutan. Hahaha. Semut di alam dewa leluhur hanyalah semut, pemuda berjubah emas itu mencibir dan berkata, katakan, di mana dewa leluhur nenek di mulutmu, ucap pemuda berjubah emas. Terbang jauh ke barat, itu adalah Grand Miss kota dewa. Di istana ilahi Hongmeng, ucap pria berbaju hijau, dan setelah itu pemuda berjubah emas itu menamparkan dada pria berbaju hijau dengan telapak tangan kanannya. Bang! Dengan ledakan keras, pria berjubah hijau itu terkoyak, dan janin jiwanya mati. Pemuda berjubah emas melihat kembali ke ribuan bawahan, dan berkata dengan acuh tak acuh, pergi ke kota ilahi Hongmeng, ucap pemuda berjubah emas. Setengah jam kemudian, di kota luar kota ilahi Hongmeng, Dewa Agung yang membela kota itu mengerutkan kening, tetapi melihat ribuan sinar cahaya keemasan melesat keluar dari langit dengan kecepatan tinggi. Dalam sekejap mata, ribuan anak muda berjubah emas muncul di luar gerbang kota. Siapa yang datang? Ucap penjaga kota bertanya. Buka gerbang kota, tuan muda ini memiliki sesuatu untuk mencari leluhurmu, ucap pemuda berjubah emas berkata dengan nada memerintah. Dewa Agung secara alami akan tidak senang, sombong, tidakkah kamu melihat tempat ini, bagaimana kamu bisa menjadi liar, ucap penjaga itu. Mencari kematian, ucap pemuda berjubah emas itu tiba-tiba melambaikan tangan kanannya ke arah jenderal besar, dan segera, aura menakutkan menyelimuti jenderal besar itu. Boom! Dengan suara keras yang tumpul, jenderal Dewa Agung berubah menjadi kabut darah dan menghilang sebelum dia bisa berteriak. Melihat ini, para prajurit ilahi di menara kota buru-buru berteriak, seseorang, ada musuh, ucap para prajurit. Siapa itu? Siapa yang berani berlari liar di sini? Ucap Komandan Wu Cheng. Melapor kepada Panglima tertinggi, dia membunuh Jenderal Besar Li Long, ucap seorang prajurit ilahi menunjuk ke arah pemuda berjubah emas di bawah gerbang kota dan berkata. Komandan Wu Cheng menatap pemuda berjubah emas, pupil matanya yang keruh tiba-tiba menyusut, dan dia bahkan tidak bisa melihat basis kultivasi pihak lain. Meskipun dia tahu bahwa ranah pihak lain lebih tinggi dari dirinya sendiri, tetapi Komandan Wu Cheng tidak takut sama sekali. Menurut pendapatnya, melihat tiga dewa utama, tidak ada yang berani bertindak liar di kota ilahi Hongmeng. Tanpa menunggu kata-kata Komandan Wu Cheng, pemuda berjubah emas menyeringai, semut belaka di alam dewa berani tidak menghormati tuan muda ini. Sialan, ucap pria muda berjubah emas sambil berdiri dengan tangan di belakang punggungnya, membalik tangan kanannya, dan menghadap Komandan Wu Cheng di udara luncurkan telapak tangan. Boom!
Tiba-tiba, sebuah tangan raksasa yang terkondensasi dari kekuatan suci membombardir formasi pertahanan besar di depan menara kota dengan kekosongan yang runtuh. Ekspresi Komandan Wu Cheng berubah drastis. Dia berpikir bahwa dengan formasi pertahanan yang hebat, dia akan aman dan sehat. Namun, dia salah besar. Dalam sekejap, formasi pertahanan yang hebat ditutupi dengan retakan yang mengejutkan, dan aura yang berasal dari telapak tangan raksasa kekuatan ilahi menembus formasi dan melahap Komandan Wu Cheng. Tuan Raja Leluhur Hongmeng, musuh akan datang, suara Komandan Wu Cheng jatuh, dan seluruh orang berubah menjadi awan darah dari menara, dan tidak ada tulang yang tersisa. Tangisannya sebelum kematiannya bergema di seluruh kota luar dan dalam Hongmeng puluhan miliar penduduk kota dan tentara bingung ketika mereka mendengar kata-kata itu. Dalam pandangan mereka, bagaimana mungkin ada musuh? Selain itu, para prajurit di menara benar-benar ketakutan. Mereka tidak pernah membayangkan bahwa pemuda berjubah emas akan dengan mudah membunuh Komandan Wu Cheng melintasi formasi pertahanan yang hebat. Anda harus tahu bahwa Komandan Wu Cheng adalah orang kuat di alam para dewa. Seberapa kuat pemuda berjubah emas? Pada saat yang sama, di Istana Ilahi Hongmeng, di Menara Ilahi Waktu dan Ruang Tertinggi, Tan Yun yang sudah berada di tingkat ketiga dari alam Raja Leluhur, tiba-tiba membuka matanya. Tan Yun yang sedang duduk bersila, memiliki rambut beterbangan, dan kesadarannya yang tak terlihat mengalir keluar dari menara, dan napasnya meluas ke kota luar kota Ilahi Hongmeng. Ketika Tan Yun mengamati melalui indranya, Putri Yuyan, Suan Yuanru, dan Nangong Yukin memasuki menara lantai 2 tempat Tan Yun berada. Gadis-gadis itu juga melepaskan indera ilahi mereka dan melihat pemuda berjubah emas di luar gerbang kota di mata mereka. Sangat kuat, ucap Tan Yun terkejut, tiba-tiba berdiri, menatap gadis-gadis itu dan berkata, kekuatan pemuda berjubah emas itu tidak terduga, dan ribuan bawahan yang dia bawa semuanya ada di ranah 9 alam leluhur, ucap Tan Yun. Tan Yun dapat melihat sekilas bahwa dia adalah kultivator dengan 2 alam lebih tinggi dari dirinya, oleh karena itu, dia dapat melihat kultivasi bawahan pemuda berjubah emas. Pada saat yang sama, Tan Yun tahu bahwa karena dia tidak bisa melihat kultivasi pemuda berjubah emas, dia setidaknya adalah kultivator di ranah kaisar leluhur lapisan keempat. Memikirkan hal ini, Tan Yun memandang Suan Yuanrou dan bertanya, Rower, kamu dapat melihat tingkat kultivasi siapapun, mari kita lihat, kekuatan macam apa yang dimiliki pemuda berjubah emas, ucap Tan Yun. Wajah Suan Yuanrou pucat, dan dia berkata dengan suara gemetar, dia adalah kaisar leluhur ke-8, ucap Suan Yuanrou. Apa, kaisar leluhur ke-8, ucap Tan Yun tampak ngeri. Begitu juga para wanita. Dalam pikiran Tan Yun, bahkan dengan kerajaan raja leluhur 3 kali lipatnya, dia mungkin tidak dapat membunuh kaisar leluhur tingkat 9. Tetapi pihak lain memiliki ribuan orang kuat di alam leluhur tingkat 9, dan pemimpinnya adalah kaisar leluhur tingkat 8. Di depan pihak lain, dia selemah semut. Suamiku, orang-orang ini pasti berasal dari alam leluhur tertinggi, Yuyan berkata dengan sungguh-sungguh, mereka mulai membunuh orang begitu mereka datang, ucap Yuyan. Orang-orang ini tampaknya para pendatang tidak baik, ucap Yuyan. Saat Yuyan sedang berbicara, Tan Yun dan para gadis menemukan melalui indera ilahi mereka bahwa puluhan ribu tentara yang menjaga gerbang kota di bawah menara kota hancur berkeping-keping di bawah raungan keras pemuda berjubah emas. Pada saat ini, suara tak terbantahkan dari pemuda berjubah emas datang dari telinga semua orang, Leluhur Hongmeng, tuan muda ini akan memberimu kesempatan untuk segera keluar, jika tidak, tuan muda ini tidak akan keberatan dengan pembantaian, ucap pemuda berjubah emas. Suamiku, kamu tidak boleh keluar, kata Nangong Yukin. Tan Yun menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak, aku harus keluar, dan formasi pertahanan tidak bisa menghentikan lawan sama sekali. Ini darurat, kalian semua dengarkan aku. Tan Yun memandang gadis-gadis itu dan berkata, formasi pertahanan besar menghalangi pengintipan para dewa, dan dia tidak bisa melihat kita. Kamu segera bersembunyi dengan kerabatmu. Ingat, apapun yang terjadi, jangan keluar, ucap Tan Yun. Setelah itu, Tan Yun bangkit dan hendak berjalan keluar menara. Suamiku, kamu harus hati-hati, ucap Tang Mengyi. Mata indah Tang Mengyi penuh dengan air mata. Tan Yun berbalik dan memeluk Tang Mengyi dengan erat di lengannya, dan berkata dengan keras, jangan khawatir, apapun yang terjadi, aku akan bertahan, ucap Tan Yun.
Setelah Tan Yun selesai berbicara, dia dengan cepat melangkah keluar dari menara dan terbang menuju kota luar kota Dewa Hongmeng dengan kecepatan yang sangat tinggi. Dan Putri Yuyan segera menghubungkan orang tua Tan Yun dan kerabat mereka dengan dewa tertinggi yang mulia waktu dan menara dewa luar angkasa. Pada saat ini, semua wanita yang paling dekat dengan Tan Yun memasuki menara, tetapi Shen Suzhen yang duduk di kota Dewa Kaos, tidak ada di sana. Kemudian, Yuyan mengambil menara waktu dan ruang dan bersembunyi di Gunung Hongmeng. Di dalam menara, orang tua, ayah mertua, dan ibu mertua Tan Yun tampak ketakutan. Setelah beberapa saat, Puan muda, senior, tenang, junior ada di sini, ucap Tan Yun. Dengan suara hormat, Tan Yun turun dari langit dan mendarat di menara, menatap pemuda berjubah emas di bawah, berpura-pura tulus dan ketakutan. Keluar dan bicaralah, ucap pemuda berjubah emas itu tidak bisa membantah. Iya, setelah Tan Yun selesai berbicara, dia buru-buru membuka ikatan formasi pertahanan. Dia mendarat di depan pemuda berjubah emas, membungkuk dalam-dalam, dan berkata, aku ingin tahu apa perintahmu ketika kamu datang ke alam semesta bawah, ucap Tan Yun. Jubah emas pemuda itu berkata dengan acuh tak acuh, begitukah caramu berbicara dengan tuan muda ini, ucap pemuda berjubah emas. Bang, pemuda berjubah emas itu menendang dada Tan Yun, dan tendangannya begitu cepat sehingga Tan Yun tidak melakukannya, tidak punya waktu untuk bereaksi. Puff, Tan Yun merasa organ-organ dalamnya seperti tergeser, darah menyembur dari mulutnya, dan tubuhnya seperti layang-layang dengan tali yang putus, menghantam tembok kota dan jatuh ke tanah. Tan Yun memuntahkan seteguk darah lagi, menggelengkan kepalanya, dan dengan gemetar ingin berdiri, pemuda berjubah emas itu berkata dengan merendahkan, berlutut dan merangkak seperti anjing untuk menjawab, ucap pemuda berbaju emas. Mendengar ini, Tan Yun terkejut, dan hatinya terasa seperti seekor binatang buas mengaum, aku akan menanggungnya, ucap Tan Yun. Sumpah, selama aku tidak mati, aku akan mencabik-cabikmu, ucap Tan Yun di dalam hatinya. Tan Yun, yang telah menanggung penghinaan, mengambil napas dalam-dalam, berlutut di tanah, dan naik ke arah pemuda berjubah emas. Mendaki ke depan dan belakang pemuda berjubah emas itu, Tan Yun menundukkan kepalanya dan berkata, bolehkah saya bertanya kepada tuan muda senior apa instruksinya, ucap Tan Yun. Siapa namamu, kata pemuda berjubah emas itu. Generasi yang lebih muda bernama Tan Yun, ucap Tan Yun berkata jujur. Iya. Setelah pemuda berjubah emas itu mengatakan bahwa dia tahu, tidak ada keraguan tentang itu, tuan muda tidak ingin membuang waktu di alam semesta tingkat rendah ini. Tuan muda ini hanya berkata sekali, kamu mendengarnya dengan jelas. Jangan tanya kenapa, segera panggil puluhan miliar orang dewasa muda ke tuan muda ini dan pergi ke alam leluhur tinggi bersama tuan muda ini, ucap pemuda berjubah emas. Mendengar ini, hati Tan Yun membeku, dan firasat buruk muncul, dan dia dengan hati-hati berkata, saya bertanya kepada Anda tuan muda, Anda adalah eksistensi tingkat tinggi, kami hanya semut di mata Anda. Anda ingin kami pergi, apa yang kamu lakukan, ucap Tan Yun. Pemuda berjubah emas dengan tegas berkata, kamu bajingan, apakah tuan muda ini mengizinkanmu untuk berbicara, katakan satu kata lagi dan kamu akan mati, ucap pemuda berjubah emas. Junior patuh, ucap Tan Yun menundukkan kepalanya dan memerintahkan. Pada saat ini, Tan Yun mendambakan kekuatan yang kuat yang belum pernah ada sebelumnya. Karena kelemahannya, dia secara sewenang-wenang diganggu oleh sampah di depannya. Karena kekuatannya yang rendah, dia tidak punya hak untuk berbicara. Itu karena dia tidak cukup kuat untuk dibantai secara sewenang-wenang oleh orang lain, dan dia tidak memiliki kekuatan untuk melawan. Bangun, pria muda berjubah emas itu berkata dengan dingin, beri kamu waktu sebentar, bawa orang keluar, dan kalian semua ikut denganku. Jika tidak, tuan muda ini tidak keberatan, dan ingin Hongmeng Divine City menjadi kota mati. Keluar, ucap pemuda berjubah emas itu. Tan Yun mendengar kata-kata itu, menahan amarah mengerikan di hatinya, berbalik dan berjalan ke gerbang kota tanpa mengungkapkan wajahnya. Segera, indera ilahinya menyelimuti seluruh kota luar, dan mentransmisikan sebuah suara kepada lebih dari 20 miliar tentara. Bajingan sialan itu, kita akan membawa kita puluhan miliar orang kuat ke alam leluhur tinggi, untuk saat ini, kita tidak tahu kesulitan apa yang akan kita hadapi ketika kita pergi ke alam leluhur tinggi, dan kita mungkin kehilangan nyawa kita.
Tapi meski begitu, kita harus pergi, jika tidak, kerabat kita tidak akan ada yang selamat. Sekarang saya mengumumkan bahwa satu-satunya putra keluarga yang tersisa di belakang, dan prajurit ilahi lainnya akan meninggalkan kota sendiri, ucap Tan Yun lewat transmisi suara. Detik berikutnya, gelombang pasang suara hormat bergema dari kota luar kota ilahi Hongmeng, baik Tuan Raja leluhur. Jadi, seorang prajurit terkenal terbang keluar dari barak dan terbang keluar kota. Di hati mereka, hidup dan mati telah lama dikesampingkan. Tidak peduli apa yang terjadi, mereka akan dengan tegas mematuhi perintah, bahkan jika mereka mati, mereka tidak akan pernah kembali. Ketika para prajurit para dewa terbang keluar dari gerbang kota, Tan Yun memikirkan suara tersedak Yuyan, suamiku, dia ingin membawamu pergi, apa yang harus aku lakukan, ucap Yuyan. Tan Yun terdengar menghibur, Yuyan, jangan menangis, aku akan menjaga diriku sendiri, kamu bisa tinggal di sini dengan tenang. Ketika aku aman di masa depan, aku akan turun untuk menemukanmu. Kamu tidak perlu khawatir tentang aku, ucap Tan Yun. Yuyan di Gunung Suci Hongmeng berkata dengan suara mengoceh, kamu harus berjanji saya bahwa tidak ada yang akan terjadi pada Anda, ucap Yuyan. Oke, saya berjanji, ucap Tan Yun berbalik dan terbang keluar dari gerbang kota setelah transmisi suara enggan. Pada saat ini, puluhan miliar prajurit dewa berusia kuat telah berdiri dalam barisan yang rapi. Pemuda berjubah emas membenci puluhan miliar tentara ilahi, dan dengan lambaian tangan kanannya, kuil waktu dan ruang biji sesawi yang tidak bisa dilihat Tan Yun, terbang keluar dari borgol, dan berubah menjadi menara raksasa perak dengan ketinggian 1.000.000 kaki di depannya. Masuklah untuk tuan muda ini, kata pemuda berjubah emas. Mendengar ini, seorang prajurit ilahi melirik pemuda berjubah emas dengan ekspresi tidak senang, tetapi mata prajurit ilahi itu hancur ketika dia tidak melihat gerakan apapun dari pemuda berjubah emas. Ah, mataku! Jeritan prajurit ilahi berhenti tiba-tiba, dan tubuhnya berubah menjadi kabut darah dan menghancurkan tulangnya sampai mati. Pemuda berjubah emas itu melirik prajurit ilahi, dan berkata sambil menyeringai, sekelompok semut, jika mereka berani tidak menghormati tuan muda ini, mereka semua akan mati, ucap pemuda berjubah emas itu. Setelah itu, Tan Yun dan para dewa memasuki menara yang tingginya 1.000.000 kaki. Memikirkan pemuda berjubah emas, menara 1.000 meter berubah menjadi balok perak, yang diserap ke dalam mansetnya. Di dalam kuil, Tan Yun dengan ekspresi bermartabat, sangat marah sehingga paru-parunya meledak setelah mendengar apa yang dikatakan pemuda berjubah emas selanjutnya. Pemuda berjubah emas menghadapi bawahan di belakangnya dan berkata dengan senyum jahat, pergi ke kota dan tangkap beberapa wanita cantik untuk tuan muda ini, ucap pemuda berbaju emas itu. Tidak lama kemudian, Tan Yun yang berada di dalam menara mendengar rentetan tangisan dari dunia luar. Kamu bajingan, jangan sentuh aku. Kamu bajingan. Di dalam kuil, Tan Yun mengepalkan tangannya dengan erat, matanya merah, dan matanya menunjukkan kemarahan yang mengerikan. Dia melepaskan kesadarannya. Dia menemukan bahwa pemuda berjubah emas telah memperkosa 3 wanita di depan umum. Binatang, Tan Yun meraung dalam hatinya, aku tidak akan pernah membiarkanmu pergi, ucap Tan Yun. Tan Yun tidak tahan untuk melihat lagi, dan menarik kesadarannya. Dalam setengah jam berikutnya, jeritan ketiga wanita itu berhenti, dia diperkosa dan dibunuh oleh seorang pemuda berjubah emas. Tidak berguna. Tan Yun merasa tidak berguna yang belum pernah terjadi sebelumnya. Dia tahu bahwa dia harus menahan diri dan mengembalikan penghinaan yang dia derita hari ini kepada pemuda berjubah emas 100 kali lipat di masa depan. Memikirkan hal ini, Tan Yun mengirim transmisi suara kepada para dewa, semuanya tetap tenang dan ambil langkah demi langkah, ucap Tan Yun. Di luar aula, setelah pemuda berjubah emas menghancurkan dan membunuh 3 wanita, dia pergi dengan puas dengan ribuan orang bawahannya. 2 jam kemudian, setelah dipastikan bahwa pemuda berjubah emas telah pergi, Yuyan keluar dari Gunung Suci Hongmeng dan kembali ke rumah Suci Hongmeng. Memasuki ruang diskusi, Yuyan mengorbankan menara ruang dan waktu dewa terbaik, orang tua Tan Yun, istri, tunangan, dan putri Zenji dan Fang Ziqing melangkah keluar. Lalu setelah itu, bagaimanakah kelanjutan ceritanya? Next di episode berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.